Saudariku sekalian, jika telah kau tahu keelokan rupa Nabi Muhammad dan keelokan keistimewaan yang ada pada diri bagindamu Nabi Muhammad, keindahan aromanya, kan kusampaikan kepadamu kekuatan badan beliau. Sayyidina Anas berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling baik, paling murah hati dan paling pemberani. Pernah penduduk Madinah mengalami ketakutan di suatu malam. Mereka mendengar suara bergemuruh yang sangat dahsyat hingga mereka semuanya ketakutan setengah mati. Khawatir bumi bergejolak atau terjadi mara bahaya yang sangat besar. Beberapa sahabat yang pemberani berangkat menuju asal suara tersebut dengan menggunakan kuda. Mereka bergegas menuju ke arah suara tersebut sesudah mereka mengambil pedang dan peralatan-peralatan lainnya. Betapa terkejutnya mereka ketika mendapati di sumber suara tersebut telah ada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sudah sampai sebelum mereka dan bahkan menyambut mereka. Beliau sambil menunggangi kuda milik Abu Thalha yang tidak berpelana dengan leher berkalung pedang berkata kepada semua orang, kalian tak perlu takut. Kalian tak perlu takut. Suara itu hanyalah suara laut. Mereka pun menjadi tenang dan kembali ke rumah masing-masing. Masya Allah, pemberani sekali baginda kita Nabi Muhammad. Dalam jihad, beliau selalu berada di barisan terdepan memimpin para sahabat. Para sahabat bahkan meriwayatkan, kami apabila perang tengah berkecamuk dan kami takut, kami akan berlindung di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barra bin Azib, seorang sahabat, suatu hari ditanya oleh tabi'in, apakah kalian melarikan diri di perang Hunain? Ia menjawab, iya. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak. Di perang tersebut kami menghadapi suku Hawazin. Mereka adalah ahli panah. Ketika kami telah berhadapan dengan mereka, kami berhasil memukul mundur. Namun sesudah itu banyak sahabat berebut kepada rampasan perang yang ditinggalkan pasukan musuh. Saat itulah mereka menembaki kami dengan anak panah sehingga kami pun kalah. Beberapa pasukan melarikan diri. Sementara itu aku melihat baginda Nabi Muhammad alaihi salam menaiki keledai putih bersama dengan Abu Sufyan bin Harith yang memegang tali kendalinya. Beliau berteriak untuk memotivasi para sahabat, ana nabiyyun la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib, ana nabiyyun la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib, ana nabiyyun la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Akulah sang nabi, aku tak pernah berdusta, akulah cucu Abdul Muttalib. Pemberani baginda kita Nabi besar Muhammad. Dan juga sangat kuat. Ya, sangat kuat. Saat masih di Mekah, aku ceritakan padamu sebuah kisah yang menarik tentang seseorang bernama Rukanah bin Abdi Yazid. Dia adalah seorang gladiator pada masa tersebut. Petarung yang sangat handal, tak pernah berhasil dijatuhkan ke tanah. Namanya Rukanah bin Abdi Yazid. Satu waktu Nabi Muhammad berjumpa dengan dia di sebuah jalan di kota Mekah. Nabi berjumpa dengan Rukanah ini yang memang dari salah satu kabilah ya di negeri Arab sana. Kata Nabi, ya Rukanah, hal la taslim taslam, wahai Rukanah, tidakkah sebaiknya kamu masuk Islam saja, kamu akan selamat? Wahai Rukanah, tidak tertarikkah kamu untuk masuk ke dalam agama Islam? Katanya Rukanah, aku tak pernah melihat sesuatu dari dirimu wahai Muhammad yang membuatku tertarik masuk Islam. Nabi bertanya balik padanya, Rukanah, jika aku berhasil menjatuhkanmu, apakah kiranya kamu akan masuk ke dalam agama Islam? Tentu saja, kata Rukanah.
Sebab dia badannya sangat besar, kakinya macam besi, sangat keras, dan dia tak pernah ada sesiapa pun berhasil menjatuhkannya. Nabi Muhammad kemudian mendekatinya dan berkata, bersiaplah Rukanah, ya pukullah Muhammad. Bu, dia jatuh. Dia kemudian berdiri lagi, dia bilang, tunggu Muhammad, tunggu. Sepertinya ada yang salah. Sebentar, kita ulangi lagi Muhammad. Dia berdiri lagi, kemudian dia pasang kuda-kuda, maksudnya dia tancapkan gitu kakinya kayak ke bumi gitu. Dia bersiap-siap gitu. Nabi Muhammad seperti yang tadi saya sampaikan, tidak berbadan sangat besar, tidak berbadan sangat tinggi gitu. Kelihatan biasa-biasa saja. Nabi kemudian berkata padanya, sudah siap Rukanah? Iya Muhammad, sekarang saya sudah siap. Nabi kembali mendekatinya, kemudian berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun jatuh lagi. Kata Rukanah, boleh kamu ulangi sekali lagi Muhammad? Rasanya macam ada yang salah gitu. Macam yang dia tak mengerti sesuatu gitu. Dia bilang, waktu Muhammad memukul itu seolah ada angin besar dahsyat menghempaskan dia gitu. Kayak ada barang yang beratnya bertonton, beratus kilo gitu, yang terhantam kepadanya membuat dia tak berkutik, lemah sehingga terjatuh. Untuk kali yang ketiga Nabi Muhammad berkata, sekarang bersiaplah wahai Rukanah, ini yang terakhir. Dia bilang, baik Muhammad. Rukanah pun pasang kuda-kuda, tahan nafas. Biasanya orang kalau tahan nafas kan berasa lebih kuat ya. Nabi kemudian Bismillahirrahmanirrahim memukulnya dan ia pun kembali terjatuh. Kata Nabi Muhammad, bagaimana Rukanah? Tidakkah sebaiknya kamu masuk ke dalam agama Islam? Ini ada dua pendapat teman-teman. Ada yang mengatakan Rukanah kemudian masuk dalam agama Islam. Ada juga yang mengatakan Rukanah segera lari kepada kaumnya seraya mengatakan Muhammad betul-betul penyihir yang hebat. Wallahu a'lam, karena hidayah memang bukan milik sesiapapun, bahkan bukan pula milik Nabi Muhammad. Hidayah hanya milik zat yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa mengaruniakan kepada kita hidayahnya insyaallah. Beriman kepada Nabi Muhammad sampai mati insyaallah. Cinta kepada Nabi Muhammad sampai menghembuskan nafas, amin. Cinta kepada Nabi Muhammad sampai kita menghembuskan nafas insyaallah, amin ya rabbal alamin. Tak hanya kuat di badan saja, Nabi pun juga sangat kuat suaranya, selain juga sangat indah. Sedikit sekalian yang saya muliakan, mengenai kekuatan suaranya, hadisnya diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas alaihi ridwanallah. Sayyidina Abbas bercerita. Kata Sayyidina Abbas, hari itu Nabi Muhammad sedang berkhutbah di masjid. Bukan Jumat ya, khutbah aja. Nabi Muhammad sedang khutbah di masjid. Ketika itu ada seseorang yang masuk masjid. Jadi terlambat dia masuk masjid. Dia masuk itu, begitu masuk dia terlihat berdiri gitu. Kayak sedang cari-cari orang atau seperti itulah gitu ya. Enggak duduk gitu, padahal yang lain semuanya sedang duduk. Nabi pun berteriak dari arah tempat beliau berbicara tanpa mikrofon teman-teman. Zaman itu belum ditemukan mikrofon. Nabi berkata kepada orang tersebut, ya dakhil dari ijlis, yang baru masuk duduk. Dia pun duduk. Kata Ibnu Abbas, saya masa itu baru datang dari luar kota. Saya masuk Madinah, tiba-tiba saya kedengeran suara, ya dakhil dari ijlis, yang baru masuk silakan duduk. Saya bilang, Nabi Muhammad sedang bicara pada saya pun segera duduk.
Padahal itu berkilo-kilometer jauhnya. Subhanallah. Ini saya rasa kalau saya bicara macam ini, tak guna mikrofon nih, semua yang di belakang, hah? Ustazah bilang apa? Gitu kan. Nabi Muhammad suaranya terdengar bahkan berkilo-kilometer jauhnya. Kata Ibnu Abbas, saya pun duduk aja lah, mengikuti perintah Nabi Muhammad. Dia bilang sampai berlalu waktu yang cukup lama, saya bertanya-tanya kapan saya berdiri. Hingga kemudian ada seorang lewat di hadapan saya. Ya Abbas, madza fa'alt? Kamu sedang apa di sini? Dia bilang, saya sedang duduk seperti yang kamu lihat. Saya tak sedang memasak. Saya sedang duduk, kata Sayyidina Abbas. Mengapa kamu duduk wahai paman Nabi Muhammad Abbas? Sayyidina Abbas bilang, karena tadi Nabi Muhammad suruh saya duduk. Nabi Muhammad bilang, karena saya tadi dengar suara Nabi Muhammad bilang, ya dakhir dari jelis, wahai yang baru masuk, duduklah. Saya pun duduk. Itu Nabi Muhammad sedang bercakap dengan yang baru masuk masjid lah. Bukan sama kamu, wahai Abbas. Masya Allah, Sayyidina Abbas pun segera berdiri dan menceritakan hal itu juga kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dan selain daripada suaranya yang lantang, suaranya yang keras hingga terdengar kepada siapapun, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suaranya sangat indah sekali. Suaranya sangat indah. Para sahabat meriwayatkan kami sholat di belakang Nabi Muhammad. Nabi membaca lantunan Al-Quran. Tak pernah kami dengar suara lebih indah dari suara baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selain daripada suaranya indah, kata-katanya pun indah pula. Kepada semua orang, Nabi berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, Ana wa Abu Bakar kasyirakin na'al, ghaira anni sabaqtuhu bin nubuwah. Aku dengan Abu Bakar seperti sepasang sendal, hanya saja aku Nabi dan dia bukan. Masya Allah, saya selalu saja bayangkan seperti apa perasaan Sayyidina Abu Bakar ketika Nabi Muhammad berkata, aku dengan kamu wahai Abu Bakar seperti sepasang sandal. Kita akan selalu bersama. Beliau pernah berkata kepada Sayyidina Umar, Lau kana nabiyan ba'di lakana Umar. Andai saja ada nabi sesudahku, pastilah dia adalah Umar. Innallaha farraq bainal haq wal batin bilisani Umar. Sesungguhnya Allah pisahkan hak dan batil dengan lisan Sayyidina Umar. Beliau pernah berkata kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Ana wa Ali bimanzilatin Harun bin Musa. Ali indi bimanzilati Harun bin Musa, ghaira annahu la nabiyya ba'di. Ali bagiku setara Harun bagi Musa, hanya saja tak ada nabi sesudahku. Nabi Muhammad berkata kepada Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid tentang Sayyidah Khadijah, Ruziktu hubbaha, aku dirizkikan rasa cinta kepadanya. Nabi Muhammad pernah berkata kepada Sayyidah Fatimah bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimah bid'atun minni, Fatimah adalah bagian dariku. Separuh aku Fatimah, membahagiakan hatiku semua yang membahagiakannya, menyedihkan hatiku semua yang menyedihkan hatinya. Nabi Muhammad berkata tentang Sayyidina Husain cucunya dan Sayyidina Hasan cucunya juga, huma rayhanati fil jannah, keduanya adalah pelipur jiwaku, kebahagiaan hatiku di dunia hingga di akhirat. Nabi Muhammad berkata secara khusus kepada Sayyidina Husain, Husain minni wa ana minhu, Husain bagian dariku, aku bagian darinya.
Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dan Nabi Muhammad berkata tentang kita. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku rindu kepada saudara-saudariku. Aku rindu kepada pecinta-pecintaku. Para sahabat kala itu menjawab, wahai Rasulullah, bukankah kami adalah pecinta-pecintamu? Kalian adalah sahabat-sahabatku, pecinta-pecintaku. Dalam riwayat yang lain, ikhwani, saudara-saudariku, humul ladzina ja'u min ba'dikum. Mereka adalah orang-orang yang datang sesudah kalian. Lam ra'auni, tidak pernah memandang wajahku. Nabi Muhammad berkata tentang kita, teman-teman. Nabi Muhammad berkata tentang kita, saudariku sekalian, dengarlah apa katanya tentang kita. Haula ja'u min ba'dikum. Para kekasih-kekasihku, pecinta-pecintaku, saudara-saudariku adalah umatku yang datang sesudah kalian. Lam ra'auni, mereka tidak pernah memandang wajahku. Mereka tidak pernah melihat mu'jizat-mu'jizatku. Walakin darafat a'yunuhum kullama dzakaruni, akan tetapi mengalir deras air mata rindu mereka setiap kali mengingatku. Kekasih-kekasihku, pecinta-pecintaku, saudara-saudariku adalah orang-orang yang datang sesudah kalian. Mereka tak pernah menatap wajahku. Mereka tak pernah melihat mu'jizat-mu'jizatku. Akan tetapi mengalir air mata rindu mereka setiap kali mengingatku. Nabi kemudian berkata kembali, aku akan menantikan mereka di depan telagaku. Aku akan menantikan mereka di depan telagaku. Kamu punya janji temu dengan Nabi Muhammad. Jangan pernah kamu batalkan untuk siapapun. Kamu punya janji temu dengan Nabi Muhammad. Jangan pernah kamu cancel untuk apapun. Janji temumu, bawa itu sampai kelak satu waktu ia akan mempertemukanmu dengan sang baginda. Tiket kebersamaan itu adalah cinta. Masukkan Nabi Muhammad dalam hatimu dan jangan pernah keluarkan ia lagi dari sana. Dan jangan pernah biarkan sesiapapun dan apapun mengeluarkan cintamu kepada baginda Nabi besar Muhammad. Saudariku sekalian, kita akan dengarkan satu qasidah. Kemudian sudah itu kita akan berdiri untuk mengucap salam kepada Nabi. Namun sebelum itu kita akan sama-sama berselawat kepada Nabi Muhammad. Semoga saja kita tak akan terhalang dari mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja hati kita semuanya menjadi sehat dengan berkat Nabi Muhammad. Seluruh anggota tubuh kita dikaruniai Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan sehingga kiranya kita tak akan pernah membatalkan janji pertemuan kita dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab hati yang sehat adalah hati yang kenal Nabi Muhammad. Hati yang sehat, hati yang selamat adalah hati yang di dalamnya terdapat cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Saya sangat bersukacita, saya sangat berbangga, berbesar hati. Hari ini kita dapat bersama, kita lengkapi kebersamaan ini dan kita akan membaca sholawat Tibbil Qulub. Saudara sekalian, sholawat ini jika dibaca 8 kali, insya Allah yang sedang sakit, yang sedang tak sehat, sebelum sehat, insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sehatkan. Bagi yang bawa air, ya punya air, boleh sekalian dibuka airnya. Kita akan mohon kepada Allah keberkahan. Nanti kasih minum kepada yang sedang sakit air tersebut. Yang tak ada air jangan ambil air tetangganya ya.